Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama. Nah, alhamdulillahnya saya dapat menjelaskan materi tafsir Tarbawi yang ketiga, yaitu surah Al-A'raf ayat 90 sampai 94. Saya Zahra Apriasari dengan NIM 2314010164. Saya akan menjelaskan tentang Al-A'raf ayat 90 sampai 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum syu'aiban innakum idzal laqasirun. Yang artinya, dan pemuka-pemuka dari kaum Syu'aib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syu'aib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi. Kemudian tafsirannya, saya mengambil tafsir dari tafsir Al-Misbah, yang dimana dia menjelaskan bahwa sebenarnya sangat wajar jika kaum Syu'aib ini dia menerima sikap di atas. Kenapa? Karena dia menyerahkan sepenuhnya kepada Allah untuk memberikan keputusan. Apalagi beliau itu dalam ucapannya yang terakhir di atas tidak memohon kebinasaan buat mereka. Nah, mereka juga tidak menyatakan dirinya dalam kebenaran dan kaumnya dalam kesesatan. Beliau hanya berserah diri dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keputusan yang adil. Nah, tetapi sikap ini dia tidak diterima oleh orang-orang kafir itu. Bahkan mereka bukan hanya menolaknya, tetapi dia lebih dari pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya itu. Dia berkata kepada sesamanya, atau boleh jadi juga kepada pengikut-pengikut Nabi Syu'aib. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk menanamkan keraguan dalam hati mereka. Sesungguhnya pastilah jika kamu mengikuti Syu'aib, yakni beriman kepadanya dan meninggalkan ajaran dan tradisi leluhur kamu, pastilah kamu jika demikian ini sejak saat mengikutinya menjadi orang-orang yang rugi. Antara lain mereka itu menukar agama leluhur dan tidak lagi dapat mengurangi takaran dan timbangan. Kemudian ayat 91, fa'akhadathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Yang artinya, lalu datanglah gempa menimpa mereka dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Nah, di mana saya mengambil tafsir dari Al-Misbah juga. Dia ini menjelaskan bahwa cukup sudah peringatan yang disampaikan oleh Nabi Syu'aib dan telah memuncak pula kesesatan kaumnya yang berupaya juga untuk menyesatkan orang lain. Nah, maka kini saatnya ancaman Allah jatuhkan akibat perbuatan dan ucapan mereka. Dan siksa itu berupa gempa yang menggoncangkan bumi tempat tinggal mereka sekaligus menggoncangkan hati mereka, sehingga jasmani mereka itu ditimpa reruntuhan dan mereka itu mengalami shock atau kaget terhadap gempa yang Allah berikan, yang menjadikan mereka itu mayat-mayat yang bergelimpangan dalam kediaman mereka sendiri. Oke, kita lanjut ayat 92. Alladzina kazzabu syu'aiban ka'an lam yaghnau fiha. Alladzina kazzabu syu'aiban kanu humul khasirin. Yang artinya, orang-orang yang mendustakan Syu'aib seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Syu'aib itulah orang-orang yang rugi. Nah, di sini juga saya mengambil dari
tafsir Al-Misbah, di mana yang dimaksud dengan Al-Misbah ini, demikianlah keadaan mereka, sehingga orang-orang yang mendustakan Syuaib ini dia menolak kerasulannya dan menilai bahwa beliau itu dia berbohong dengan siksa yang menimpa mereka. Nah, itu seolah-olah mereka itu belum pernah bertempat tinggal di sana. Mereka tidak ada lagi bekas-bekas peninggalan yang dapat menjadi bukti keberadaan mereka. Nah, jika demikian itu kesudahan yang menimpa mereka, maka orang-orang yang mendustakan Syuaib itulah orang-orang yang merugi di dunia maupun di akhirat. Nah, itu kenapa? Karena adalah sebab ulah mereka sendiri. Kita lanjut ayat 93. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Yang artinya, maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu, maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir? Nah, ayat 93 ini dia menjelaskan bahwa Nabi Syuaib ini meninggalkan kaumnya dan keluar dari kampung halaman mereka ketika azab Allah yang menimpa mereka. Dan dengan hati yang sedih, beliau itu menyesali mereka. Hai kaumku, dia berkata, Syuaib ini dia berkata, hai kaumku, telah aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku dan telah aku tunaikan kepadamu apa yang karenanya aku diutus kepadamu. Nah, peristiwa yang sama telah kita terangkan dalam kisah Nabi Saleh. Ini alasan keluarnya kedua Rasul Allah itu negerinya adalah sama, karena keadaan kaum mereka masing-masing pun sama. Nah, jadi Syuaib ini dia keluar dari negerinya. Kenapa? Karena itu adalah ulah dari kaumnya sendiri, makanya dia pergi ke luar negeri dia sendiri. Ayat 94, wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad-dharra la'allahum yadharra'un. Artinya, dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan agar mereka tunduk dengan merendahkan diri. Ayat 94 ini tafsirannya yaitu pada ayat yang keempat surah ini telah dinyatakan secara sepintas satu kesimpulan yang menyatakan bahwa alangkah banyaknya negeri yang telah kami binasakan, lalu disusul dengan penjelasan yang lebih rinci tentang siksaan yang menimpa setiap penduduk negeri sesuai dengan kedurhakaan mereka. Nah, ayat 94 ini juga menyinggung secara singkat satu kesimpulan lainnya, yaitu agar jangan diduga bahwa apa yang terjadi pada kaum yang disinggung kisah ini hanya khusus buat mereka. Di sisi lain, ayat ini juga mengisyaratkan bahwa hukum Allah berlaku sama untuk semua yang mendustakan Rasul, yaitu membinasakan mereka atau meruntuhkan secara total sistem yang mereka anut. Nah, sehingga binasa sampai ke akar-akarnya. Dari sini, ayat ini dia menegaskan bahwa hakikat lain yang juga perlu diketahui, yaitu kami tidaklah mengutus ke penduduk satu negeri seorang nabi pun, dimanapun dia kami utus, lalu mereka mendurhakai nabi itu, kecuali kami timpakan penduduknya dengan kesulitan berupa penindasan lain atas mereka. Kemudian serta petaka yang diakibatkan oleh peperangan dan bencana alam yang menimpa seseorang. Nah, jadi Allah itu dia memberikan kesulitan kepada penduduknya yang telah mendustakan Rasulnya. Nah, kenapa Allah memberikan
itu ya karena itu tadi dia mendustakan nabi atau rasul yang telah Allah utus kepada suatu negeri itu, yang agar mereka itu dia merendahkan dirinya kepada Allah, agar dia itu tunduk kepada Allah, dia taubat bahwa apa yang dia lakukan selama ini itu adalah salah. Baik, jadi relevansi yang terdapat pada ayat 90-92 ini di dalam pendidikan, bahwa yang pertama itu pentingnya kita mempertahankan iman. Nah, ayat ini dia menekankan bahwa iman itu dia sangat penting daripada sekedar memiliki iman. Nah, dalam konteks pendidikan, dia mengajarkan bahwa proses pendidikan tidak hanya tentang transfer pengetahuan saja, tetapi tentang pembentukan karakter keimanan terhadap siswa didik kita. Nah, kemudian yang kedua adalah taubat. Allah itu dia maha pemberi penerima taubat. Nah, jadi di dalam pendidikan kita untuk mengedukasi siswa tentang pentingnya kesadaran diri dan kemampuan untuk memperbaiki kesalahan yang ada pada diri kita. Ketika kita berbuat salah, nah maka kita harus bertobat. Nah, Allah itu dia sangat menyukai orang-orang yang bertaubat, dan Allah akan mengampuni orang-orang yang berusaha untuk bertaubat. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah nilai moral dan etika, di mana ayat ini dia juga menekankan tentang moral seperti kejujuran. Nah, siswa itu dia dididik untuk selalu bersikap jujur. Kemudian ada juga untuk kesadaran moral, kesadaran sosial. Nah, ayat ini dia mengajak umatnya untuk tidak hanya fokus pada diri sendiri, tetapi juga memperhatikan orang lain dan masyarakat. Kemudian yang kelima yaitu pendidikan berbasis Al-Quran, yaitu mengintegrasikan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran sehingga dapat membantu siswa dalam memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, jadi intinya di dalam Al-Quran itu Allah menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Dan jadi kita itu diperintahkan untuk mempelajari Al-Quran, kemudian kita terapkanlah yang peristiwa-peristiwa itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Nah, jadi Allah itu dia tidak langsung memberitahu kita, tapi dia melalui Al-Quran dan hadis. Sekian saya presentasikan atau saya jelaskan materi yang ketiga ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.